Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Jalan Fitrah Perempuan. Nah, kali ini kita sampai pada episode Make It Simple Girls. Nah, kira-kira kenapa sih judulnya kayak gitu? Oke, jadi beberapa waktu lalu aku sempat share question box di story Instagram mengenai pertanyaan apa sih hal-hal yang sebetulnya sederhana tapi sering dibuat ribet sama perempuan-perempuan. Nah, udah aku rangkum dari sekian jawaban, ada beberapa hal yang aku rangkum dalam poin-poin berikut yang mungkin bisa mencakup semuanya. Yang pertama adalah kadang kita suka bingung kalau ditanya mau makan apa gitu, mau makan apa dan di mana. Nah, siapa tuh yang relate banget sama itu. Terus yang kedua, bingung mau pakai baju apa. Kalau udah dapet bajunya bingung mau pakai kerudung warna apa. Terus bingung mau pakai tas atau enggak ya, atau bahkan mau pakai tas yang kecil atau yang gede ya. Pokoknya segala pertimbangan terkait dengan outfit harian gitu. Terus juga ada yang jawab terlalu banyak pertimbangan, padahal seharusnya hal itu bisa diselesain aja gitu, bisa dikerjain aja, tapi karena terlalu banyak mikir akhirnya malah dikerjain deket-deket deadline. Terus juga ada yang jawab lebih suka atau lebih memilih untuk pakai jalan yang lebih ribet tapi lebih murah. Nah, itu siapa yang mungkin relate banget dengan hal-hal yang tadi aku sebutkan. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi perempuan bisa sebegitu rumitnya, padahal itu kayak simple banget dan itu betul-betul yang kita alami sehari-hari gitu. Pertama, mungkin kita itu sebetulnya kurang percaya diri. Kenapa? Kurang yakin dengan pilihan-pilihan yang ada di pikiran dan hati kita. Misalkan terkait dengan kita mau makan apa. Sebetulnya nggak mungkin ya kalau teman-teman tuh nggak kepikiran satu makanan pun. Pasti ada yang memang betul-betul pengen dimakan saat itu, tapi karena mungkin nggak enak sama teman atau merasa takutnya yang lain juga nggak mau gitu atau gimana, yang berujung pada terserah. Oke. Terus juga bisa karena kita itu sebenarnya nggak punya pendirian dan kurang berani untuk mengungkapkan apa yang sebetulnya kita rasakan dan kita pikirkan. Oke, mungkin dari problem-problem itu aku punya beberapa saran untuk teman-teman bisa coba. Yang pertama, buat life plan mingguan. Nah, kebayang nggak sih berapa waktu yang kita habiskan dalam waktu sepekan hanya untuk mikirin kita mau pakai baju apa dan berlama-lama di depan lemari. Nah, kalau misalkan kita mau buat life plan dalam sepekan, contohnya kita udah bikin perencanaan mau pakai baju apa dalam satu pekan itu. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sama kayak masa-masa kita sekolah lah yang udah pakai seragam, dan kita nggak perlu mikirin hari itu mau pakai baju apa. Nah, teman-teman bisa buat planning outfit itu dalam satu pekan. Bayangin ada berapa jam yang bisa kita hemat. Misalkan dalam satu hari kita milih baju bisa 15-20 menit. Nah, coba berapa waktu yang bisa kita hemat untuk bisa lebih efektif hanya dengan menghilangkan kesempatan untuk memikirkan pakai baju apa. Kemudian life plan itu juga teman-teman bisa jadikan sebagai acuan mengenai apa saja yang bisa dan harus kita lakukan dalam satu pekan itu. Dengan begitu kita bisa memanfaatkan waktu dengan lebih produktif. Tapi ingat, kita harus tetap fleksibel dalam menghadapi planning yang sudah kita buat. Karena apa? It's okay kalau di tengah jalan ternyata apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Itu semua qadarullah, teman-teman. Karena kita hanya bisa merencanakan, balik lagi yang menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita harus menghilangkan kata terserah dalam kamus kita. Oke? Ini sebetulnya hal sederhana sih, teman-teman. Kenapa sih kita harus bilang terserah padahal ada banyak pilihan, atau sebetulnya kita bisa ngomong aja apa yang sebetulnya kita pengen gitu. Sederhananya gini. Kalau misalkan kita dihadapkan pada sebuah pilihan, sederhananya kalau soal makanan, mau makan mie ayam atau makan bakso? Nah, tinggal bilang aja, aku sih pengennya makan mie ayam, tapi kalau teman-teman mau makan bakso ya nggak apa-apa, aku juga ikut, aku juga suka kok. Nah, itu kan sebetulnya bisa jadi lebih sederhana. Kita tetap bisa mengungkapkan apa yang kita pengen, tapi kita juga di sisi lain bisa fleksibel terhadap apa yang orang lain inginkan. Tuh. Nah, kata terserah juga sebetulnya bisa jadi bentuk dari ketidakpercayaan diri kita pada diri kita sendiri, pada pilihan-pilihan hidup kita.
Cobalah latih untuk menuliskan apa-apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Nah, pernah gak sih teman-teman tuh ngerasa mungkin lagi banyak banget amanah atau lagi banyak banget yang harus dikerjain dalam satu waktu, terus akhirnya bingung, apa dulu yang mau dikerjain dan akhirnya gak ngerjain apa-apa. Nah, itu kan bagian dari berarti kita belum bisa memilah-milah mana prioritas dan mana yang bisa dikesampingkan. Nah, teman-teman coba tuliskan apa yang mau kita lakukan. Karena dengan menuliskan itu kita bisa menata satu persatu mana yang harus dikerjakan lebih dulu dan mana yang bisa dikerjakan di poin-poin kesekian. Dan begitu pikiran perempuan itu cenderung rumit padahal itu sederhana. Nah, cobalah dituangkan dalam bentuk tulisan, atau mungkin kalau teman-teman suka bikin podcast atau minimal suka ngerekam suara sendiri, nah boleh tuh didengerin, direkam sendiri suaranya, diungkapkan semua yang ada di pikirannya, kemudian nanti didengarkan sendiri. Nah, dengan begitu kita bisa menjabarkan apa aja sih yang sebetulnya harus kita lakukan, apa yang ternyata tertunda lama, atau apa yang menjadi kewajiban kita tapi belum kita tunaikan. Kadang kita terlalu lama mempertimbangkan untuk mengerjakan sesuatu, padahal harusnya bisa dikerjakan saat itu juga. Entah kita yang terlalu perfeksionis, atau mungkin kita yang terlalu takut untuk menghadapi resiko. Nah, hadapi aja girls, karena semua orang pasti pernah ngelakuin kesalahan. Kita gak perlu takut salah, apalagi kita siap untuk bertanggung jawab. Jadi, siap untuk menyederhanakan pikiran-pikiran kita. Sampai ketemu lagi podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.